Pantai Sakura di Pulau Untung Jawa. Dipoles Cakep. cantik sama Pak Junaidi. Film Cakep. horor banyak disuka, film cinta tetap dinanti. Kira-kira ada 6 ya, pasal 6 itu ada 6 yang disebut sebagai tadi ya, tidak boleh tadi ya. Tidak boleh, pertama itu adalah mendorong khalayak umum untuk melakukan kekerasan ya, perjudian, kemudian narkoba ya, zat aditif lainnya. Nah, secara teknis misalnya sinematografi itu seperti apa sih kekerasan itu, tentunya visualisasi yang berlebihan ya. Adegan-adegan sadistis ya, misalnya memotong kepala, muncrat darah ya, itu kan sadis ya. Memotong hewan dengan semena-mena itu kan adegan sadis. Ya saya kira mungkin kita masih belum bisa ya menerima seperti itu secara berlebihan. Tapi mungkin kalau dari kejauhan misalnya dalam film-film dokumenter kan suka ada. Itu pun film dokumenter juga suka secara sadar mereka tidak menampilkan adegan misalnya satu hewan membunuh dengan hewan yang lain kan gitu ya. Mereka juga sadar bahwa itu mungkin kurang enak ya, kurang pas untuk apalagi misalnya untuk anak-anak atau mereka yang belum paham bahwa itu misalnya ada terkait rantai makanan. Itu yang terkait yang pertama ya. Kekerasan Kemudian ya. yang kedua menonjolkan pornografi, sama ya. Pornografi ini ya ada dampak-dampak negatif lah ya, terutama untuk mereka yang belum cukup usia ya. Mungkin ini membuat kita menjadi kurang nyaman menonton misalnya layar kaca itu, misalnya ada mengeksploitasi mohon maaf misalnya perempuan atau misalnya mengeksploitasi bagian-bagian seksualitas tertentu ya. Ya, itu yang terkait dengan pornografi ataupun porno aksi tadi ya. Kemudian mempromosikan terjadinya pertentangan suku, agama, ras, antar golongan, ya ini udah pasti ya. Negara kita kan plural ya, banyak sekali suku bangsa kita ya, agama kita juga banyak perbedaan satu dengan yang lain. Sehingga kalau itu dipertentangkan, ini kan membuat situasi menjadi kurang kondusif ya, bahkan mungkin menjurus ke arah misalnya pertentangan antar kelompok tadi. Nah, ini yang perlu kita hindari. Kemudian bagaimana tidak menistakan atau melecehkan atau merendahkan nodai nilai-nilai agama. Ini juga sensitif ya. Jadi ya kita akhir-akhir ini kan sering melihat kasus-kasus terutama di media sosial kan ya, yang naik menjadi persoalan hukum. Ini kan banyak sekali yang terkait dengan masalah-masalah melecehkan, menistakan dan lain-lain ya, terkait dengan agama apapun lah itu ya. Kita harus menghormati satu dengan yang lain. Kemudian mendorong khalayak untuk melakukan tindakan melawan hukum. Nah, ini juga penting. Jangan katakanlah orang itu menjadi lazim untuk melawan hukum gitu-gitu ya, atau mendorong bahkan untuk melawan hukum ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya, ini perlu untuk kita lakukan, katakanlah tadi revisi atau sensor seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah merendahkan harkat martabat manusia. Nah, ini kan penting ya, ini terkait HAM ya, kita tidak bisa merendahkan orang lain misalnya karena fisik ya, dan yang seputar itulah ya yang terkait dengan hak asasi manusia tadi. Jadi itulah yang kira-kira disebut sebagai jangan dilakukan ya, atau jangan dijadikan dalam tanda kutip ya adegan-adegan yang dimunculkan di film tadi. Kira-kira mungkin mirip juga dengan P3SPS sebetulnya ya. Sama ya, hampir sama ya dengan apa yang terkandung di dalam P3SPS. Makanya tadi kan kita bersaudara ini dengan kita ini. Karena linear kan, LSF di hulu dan kita di hilirnya gitu pasca tayang, sementara di LSF sebelum tayang memastikan bahwa jangan sampai ada yang nanti ketika tayang itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada begitu ya Bang. Nah, nih satu lagi nih terkait dengan objek sensornya.
Kalau LSF kan tadi udah sekilas Abang sampaikan bahwa iklan, kemudian film lepas maupun film seri begitu itu menjadi objek dari dari sensor gitu ya, dari pengawasan sensor. Selain itu apa saja, Bang? Berarti semua yang ada di televisi kita itu kan menjadi objek dari pengawasan atau penelitian sensor begitu kan? Tidak. Jadi tidak. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa ya yang menjadi kita ini kan di perintahnya KPI kan. Kita ini ada loh di Undang-Undang Penyiaran ya 32 tahun 2002 itu pasal 47 tuh saya ingat tuh bahwa isi siaran itu harus melalui dapatkan surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Kira-kira itu isinya tuh pasal 47 tuh, Pak Rizky ya. Jadi kita ini sebenarnya diminta sama KPI ini, hai LSF, kan seperti itu. Dikasih kerjaan ya sama KPI. Kerjaan lah kan gitu ya. Nah ini khusus bicara soal layar kaca ya di televisi. Ya. Jadi di luar dari program yang disebut sebagai news, berita kan ini kenanya ke undang-undang pokok pers ya. Jadi kita nggak bisa, kita tidak akan masuk ke situ yang terkait berita tidak dikenakan sensor. Jadi gitu ya. Kemudian yang kedua, siaran langsung, live juga enggak. Jadi makanya seringkali yang misalnya ada siaran musik ya langsung, variety show langsung atau talk show ya. Atau bahkan siaran olahraga ya. Itu enggak, itu bukan jadi wilayahnya dari LSF ya. Jadi di layar kaca seperti itu. Nah, kemudian apa yang disensorkan, kebanyakan materi yang masuk itu memang berupa tadi ya film ya. Film ini kan macam-macam ya. Ada film cerita yang disebut film-film cerita yang mengandung cerita ya. Ada unsur-unsur sinematografi kan gitu. Kemudian ada film non cerita yang berisi informasi. Kalau dia berisi informasi berarti kan bisa saja bentuknya bukan dalam bentuk misalnya seperti sinetron misalnya ya. Bisa saja dalam bentuk program, misalnya program informatif, misalnya jalan-jalan. Sekarang kan lagi booming tuh travel ya? Gitu. Sebenarnya kita kalau nonton itu malah seneng ya, malah terhibur. Jadi jarang sekali kita sensor itu ya. Artinya kita memberikan katakanlah catatan terhadap program-program itu ya, jarang sekali. Nah, jadi itu yang menjadi objek sensor kita tadi. Radio tidak ya, sekali lagi radio tidak menjadi wilayahnya lembaga sensor film. Dan iklan. Iklan ini juga menarik ya. Tadi barusan saya menyensor iklan, ya masih ada revisi ya. Biasanya para pembuat iklannya adalah orang-orang hebat, orang-orang kreatif yang sangat tahu ya secara detail memanfaatkan bagaimana mereka bisa membuat iklan itu menjadi menarik ya di mata masyarakat. Seringkali memang nyerempet sedikit itu, misalnya kalimatnya ya, misalnya menyebut susu dengan susu misalnya seperti itu ya, misalnya atau menyebut misalnya kata-kata yang membawa konotasi yang lain-lain konotatif ya. Gitu ya. Ya multi interpretatif kan seperti itu ya. Dan memang itu kerjaannya orang iklan, kita sering berdialog kok sama teman-teman di periklanan itu. Kemarin barusan ada dialog dengan salah satu ketua Dewan Periklanan ya. Nah, jadi memang diterangkan sama beliau itu bahwa di iklan itu luar biasa lah kreatifnya. Nah, hal seperti ini ya, iklan juga menjadi bagian yang penting dalam proses sensor karena memang perlu untuk dipastikan ya apakah dia tidak mengandung tadi ya potensi pelanggaran, karena seringkali menjadi kontroversi di masyarakat kan gitu ya. Kan kita sering menyaksikan bahwa oh iklan ini diprotes, jangankan iklan, film juga sering diprotes ya, sinetron diprotes, semua diprotes. Ya. Karena memang ini zamannya sekarang begitu. Terbuka. Jadi kita berhati-hati ya dalam melakukan katakanlah sensor dalam tanda kutip tadi, supaya memang hal-hal yang sebetulnya masih katakanlah relevan dalam konteks zamannya, misalnya seperti sekarang ya, maka kita akan menganggap itu oke ya, karena memang relevan dengan zamannya seperti itu. Ya, jadi ada mungkin kita mengenal misalnya perubahan-perubahan nilai-nilai yang berlaku dalam setiap masa ya kan gitu ya.
zaman dulu sama sekarang mungkin berbeda kan gitu. Nah, ini yang membuat pentingnya manusia LSF tadi memahami konteks zaman tadi, atau membuat mereka memahami mengapa misalnya sebuah iklan itu memunculkan misalnya kata, adegan, atau katakanlah simbol-simbol tertentu tadi. Jadi itu tadi ya, jadi film, ada film cerita, ada film non cerita, ada program-program lain, program informasi ya. Di luar dari sekali lagi pemberitaan, kita tidak masuk di news dan siaran langsung di televisi. Oke. Nah, ini penting nih, pengetahuan ini kan penting ya buat sahabat-sahabat penyiaran, bahwa sudah mengetahui apa saja yang menjadi objek-objek sensor gitu. Tapi tadi sekali lagi Bang, saya tanyakan, LSF tidak melakukan pemotongan, pembluringan gitu ya. Hanya menyarankan bahwa ketika adegan seperti ini, konteksnya seperti ini, seharusnya tayangan yang ditampilkan seperti ini, begitu ya. Nah, apakah ini dipatuhi oleh produsen-produsen dari pembuat siaran ini? Ya, sebelum dipatuhi biasanya mereka suka nanya, kenapa sih kan gitu. Nah, istilah letak disebut sebagai dialog tadi. Ini nanti sebentar lagi kita akan ada dialog dengan produsen film. Mereka ingin filmnya itu tidak diberi kategori usia 21 sama LSM, maunya 17 tahun, misalnya gitu ya. Nah, maka mereka kami undang. Ayo, duduk sini, kita ngobrol. Nah, nanti dijelaskan. Kita nanti ada catatannya, misalnya tadi ya, menit 30, detik ke-21, ini ada adegan ini loh. Coba kita diskusikan. Ini apa sih? Kan gitu ya, maunya apa? Nah, nanti kita sampaikan ada regulasinya begini. Terserah, monggo silakan ya, diperbaiki atau diapain. Nah, ini bedanya kalau zaman dulu waktu film masih format seluloid ya, itu kan dipotong ya, dipotong, guntingan itu nanti disimpan ya, kemudian disambung, kasih nih filmmu kan gitu ya. Itu kan seperti agak sedikit otoriter keras, ya, otoriter ya. Sekarang enggak, ngobrol aja. Jadi sorry Bang. Jadi pertanyaan, apakah misalnya kali saya terus bersikukuh misalnya gitu? Enggak juga. Kalau rasional, logik ya, kemudian penjelasan dalam dialog itu memang bisa diterima, maka kami meluluskan 17, 13, 21 jadi 17, oke. Karena misalnya ada logiknya yang bisa diterima, kemudian juga ada dasar-dasar dari sinematografi dan lain-lain, konteksnya juga dijelaskan secara utuh, maka itulah yang disebut sebagai dialog, ada kesetaraan tadi antara kedua belah pihak. Karena percaya kami ingin perfilman itu maju dong ya, penyiaran televisi itu maju, produksi dalam negeri maju, kami kepingin seperti itu. Jadi jangan juga misalnya seolah-olah ini LSF ini orang jadi takut A, B, C, D, F, G. Enggak juga kok ya. Enggak juga. Banyak yang berhasil loh. Contoh yang paling fenomenal adalah sinetron TV itu yang namanya Ikatan Cinta itu. Ini kan luar biasa ya, mengalahkan rekor-rekor sebelumnya dari rating audiensnya. Itu dulu pernah dikasih 17 plus, itu minta 13. Tidak dilulusin oleh LSF. Apa faktanya? Faktanya dia hebat kok, berhasil ya. Jadi tidaklah kalau misalnya keputusan LSF itu lantas, wah jadi tidak laku, menjadi tidak kreatif, enggak juga. Jadi menghambat ya kan? Gitu ya. Contohnya seperti Ikatan Cinta tadi malah jadi top ya, hebat kan sekarang jadi sinetron yang memiliki rekor mengalahkan sinetron-sinetron sebelumnya. Jadi seperti itu juga. Jadi jangan merasa bahwa kalau kena sensor itu tiba-tiba wah nanti filmnya nggak laku, sinetronnya nggak bagus, nggak juga. Ya bisa saja malah itu menjadi satu, karena kesesuaian usia itu nanti secara otomatis membuat penonton-penonton yang berusia misalnya tadi 17 plus tadi, 17 tahun ke atas, itu fokus terhadap film itu. Sehingga inilah yang mungkin nanti membawa apa yang disebut sebagai kesesuaian target audiens dengan apa yang mereka inginkan tadi. Itu contohnya itu yang paling fenomenal seperti itu. Apalagi misalnya contoh yang terkait dengan bagaimana tadi blur atau pemotongan adegan tadi. Nah, mungkin kalau
kok Rizky pernah mendengar, kita juga sering diributin sama netizen itu loh ya. Terakhir kan film bioskop ya, Mortal Kombat itu ya. Nah, itu diributin tuh sama netizen tuh, rame. Kita tiap hari itu diserang ya kan di media sosial ya. Nah, karena memang begini kan, format game, video game dengan film itu kan berbeda ya. Jadi orang-orang yang fans beratnya si Mortal Kombat ini adalah orang-orang yang mengalami peristiwa mereka memainkan game, video gamenya itu. Kalau di video game kan memang ya apa boleh buat ya, saya bisa bilang mungkin kadang-kadang memang berlebihan ya, kejam dan lain-lain. Tapi namanya juga video game kan seperti itu. Nah, diangkat ke layar film, kemudian adegan-adegan itu kelihatan nyata ya, kemudian ditonton oleh khalayak ramai. Nah, ya kita melakukan sensor, misalnya ada adegan, padahal cuma 12 detik loh yang diminta direvisi itu. Adegan memotong kepala badan orang ya, dipotong dua, darahnya muncrat. Apa nggak ngeri itu? Ngeri kan? Ngeri. Kemudian apalagi kalau anak-anak ya, memecahkan kepala gitu ya, wah, kepalanya pecah gitu ya. Ya kita mendengar cerita itu aja kan agak ngeri ya. Artinya ini mohon maaf sebenarnya sama sekali tidak menghilangkan konteks ceritanya, tapi dia bisa membuat kengerian itu terbawa sampai pulang bioskop menonton sampai dia tidur, atau mungkin akhirnya menjadi lumrah dalam keseharian dia. Ini yang disebut sebagai dampak-dampak negatif tadi yang kita mencoba hindari. Itu kira-kira kalau terkait dengan tadi adegan-adegan atau apa yang dipotong atau yang blur tadi kan udah ya, sudah kita bahas. Berarti diserahkan kepada produsen itu untuk kemudian merevisinya ya tadi bahasanya. Nah, bagaimana kalau misalnya ya Bang, sudah diarahkan untuk merevisi itu kemudian masih tetap sama atau secara kontekstualnya masih tetap kengerian itu tetap dipertontonkan? Ya, kan mereka itu sebetulnya yang sangat paham ya, kalau pembuat film itu mereka yang sangat paham tentang bagaimana adegan itu. Itulah yang menyebabkan kita seringkali menyerahkan itu kepada mereka untuk merevisinya, tidak mengguntingnya tadi. Karena bisa jadi dia punya stock shot lain atau apa ya, kita nggak pernah tahu tuh. Atau trik kita lain ingat kan gitu film ya? Avengers itu kan ada versi yang lain itu yang diputar setelah ditayangkan perdana kan. Nah, jadi maksudnya kita berpikir bahwa teman-teman sinias ini punya cara untuk bagaimana mereka melakukan itu sehingga tidak kehilangan konteksnya tadi. Ya, tapi kalau ya misalnya tadi nggak mau ya mungkin proses resensor lagi ya begitu lagi ya, biasanya sih nggak sampai begitu ya, biasanya mereka menerima dan toh buktinya juga tayang kok ya, keren, berhasil juga ya. Nah, ini lebih ke arah seperti itu. Jadi dialog tadi lebih ke arah mempercayakan kepada teman-teman sinias tadi, dia punya kemampuan untuk melakukan, memperbaiki atau merevisi atau apalah istilahnya ya, sehingga dia merasa tidak kehilangan tadi konteks dari adegan ke adegan tadi. Ada tidak Bang tayangan-tayangan yang tidak mendapatkan STLS dari lembaga sensor? Oh ya ada dong. Tahun kemarin tuh ada sekitar 16 ya catatannya, sederhananya ada 16 film ataupun iklan yang tidak lolos sensor ada. Mengapa? Apa muatannya sehingga tidak nggak bisa ditolong tuh. Jadi misalnya begini, ada durasi misalnya sebutlah 1 jam ya, banyak banget tuh loh yang disensor itu loh. Jadi dari 1 jam mungkin kalau di mereka revisi tinggal 15 menit, 15 menit, 15 menit kan gitu. Ya udah kan gitulah ya, daripada ini lebih bagus ya sudahlah tidak lolos. Itu yang berlebihan sebenarnya seperti itu ya. Unsurnya jadi, apa? Kekerasan? Dari awal sampai akhir tuh keras terus, isinya itu aja terus, atau porno terus di awal sampai akhirnya, sudah nggak bisa ditolong ini yang model seperti ini ya. Karena di kita itu kan banyak juga teman-teman anggota LSF itu yang orang film, ada sutradara ya. Mereka ngerti kok bikin film, sangat paham mereka.
Ya, jadi sampai ya ini kok begini kan gitu ya. Artinya mereka sendiri juga mengerti bahwa ya memang tidak layak lah dari segi kualitas ya, dari segi tadi pelanggaran potensi-potensi tadi ya, sehingga diputuskan untuk tidak diterbitkan STLS-nya kan seperti itu. Oke. Nah, menarik nih ya. Asik juga kita diskusi soal film ini ya. Gini Bang, kalau misalnya mereka tidak lulus sensor gitu. Nah, sekarang kan ada media baru nih. Kemarin saya beberapa waktu lalu tuh diskusi soal salah satu film gitu. Mereka bilang seperti ini, kami tidak mempersiapkan tayangan ini untuk di TV maupun di bioskop gitu. Ini layanan tayangan ini kami persiapkan untuk di layanan OTT. Nah, di video on demand. Nah, apakah benar OTT dan video on demand ini tidak menjadi objek pengawasan dari lembaga sensor sehingga di situ terbuka apa saja boleh dipertontonkan yang tidak sesuai tadi dengan Permen 14 tahun 2019 gitu. Ya, maka tadi kan saya singgung sedikit zaman ini kan berkembang ya. Zaman ini berubah ya. Dulu yang tidak ada menjadi ada. Nah, seperti kemajuan teknologi ini membawa mulai dari perilaku pembuat film sampai perilaku penontonnya kan berbeda. Kemarin kita diskusikan soal OTT ini. Ada dampak-dampak baik dari OTT. Pertama misalnya ada regenerasi untuk aktor dan aktris katanya ya. Jadi OTT ini atau tadi disebut over the top atau streaming atau video on demand apapun namanya ya, jenisnya kan macam-macam ya, disebut aja misalnya Netflix, Mola ya, iFlix, kemudian HBO Go, Viu ya, Catch Play, macam-macam lah namanya ya. Nah, ini kalau dalam masa pandemi, ini semacam alternatif jatuhnya buat para sineas tadi atau pembuat filmmaker lah ya, masuk para artis ya pemainnya. Jadi alternatif karena bioskop tutup ya, kemudian syuting untuk televisi juga sangat ketat prokesnya gitu ya. Nah terbatas, izinnya sulit, maka pada akhirnya mereka merasa bahwa penonton itu ya harus dikasih alternatif tadi melalui tayangan-tayangan di OTT tadi. Nah, kami bersyukur ya bahwa walaupun regulasi tidak rigid atau tidak detail mengatur, karena sama seperti undang-undang penyiaran kan mereka disebut sebagai media lainnya ya, frasanya kan media lainnya. Kalau di undang-undang perfilman disebut sebagai jaringan informatika. Nah, jaringan informatika mereka sebagian ada yang punya kesadaran, terutama para filmmaker. Jadi pembuat film yang juga membuat film untuk tayang di OTT itu menyensorkan ke LSF. Nah, ini yang kita hargai, ya ini yang kita hargai. Tentunya kan akan sangat berbeda dengan dengan lembaganya. Lembaga misalnya yang menyelenggarakan tadi siaran-siaran melalui jaringan informatika tadi kan, ini kenapa dia sulit menjadi objek? Karena dalam undang-undang kan disebutkan yang melakukan pengedaran pertunjukan film itu adalah badan hukum yang berbadan hukum di Indonesia. Ini kan Netflix itu kan dari Belanda itu kalau nggak salah yang untuk wilayah Indonesia. Belum lagi yang dari Viu, dari Catch Play, dari mana-mana itu kan di luar kita ya, Disney Hotstar yang baru ya. Nah ini mungkin kalau kita memberlakukan itu hanya untuk yang OTT basis Indonesia juga menjadi tidak adil ya. Ya akhirnya karena kita merasa bingung, kita datang ke Kominfo, apa sih yang sebenarnya yang berlaku menurut penjelasan waktu itu adalah kita open sky policy. Jadi ya, jadi terbuka dari mana-mana boleh masuk, dan ini masuk ke wilayah-wilayah privat disebutnya, privat bahwa itu dibeli, dibayar oleh orang untuk masuk ke situ, maka ini tidak menjadi objek, katanya seperti itu ya. Nah, jadi kami merasa oke, inilah perlunya kami nanti pada akhirnya membekali para sinias itu dengan apa yang disebut sebagai kemampuan sensor mandiri atau swasensor tadi, untuk menghindari dampak atau tayangan negatif kepada masyarakat tadi.
Nah, jadi kami hanya berharap misalnya kalau misalnya mereka punya kesadaran yang tinggi bahwa tayangan itu memiliki dampak negatif, maka mereka menyensorkan. Banyak juga yang menyensorkan ke kita ya. Ya. Terakhir tuh Bang Odi ya, Bang Odi Mulya yang produsen Dilan itu menyensorkan kok mau tayang di OTT. Jadi dia merasa iya ini saya merasa penting untuk melakukan kewajiban sensor ini karena ini berpengaruh pada penontonnya di Indonesia seperti itu. Jadi kami tidak bisa, tangannya tidak sampai ya, belum sampai barangkali ya, belum terlalu kuat untuk meminta katakanlah pertanggungjawaban teman-teman di OTT tadi ya. Kemudian juga apakah nanti sanksi dan lain-lain ada di mana itu juga bukan wilayahnya di lembaga sensor film ataupun di KPI sendiri bahkan ya itu adanya di Kominfo kalau saya nggak salah ya. Mungkin itu ya, jadi apa yang perlu dilakukan adalah penyadaran tadi, literasi ataupun kegiatan yang disebut sebagai penyadaran masyarakat tadi ya yang menjadi penonton itu untuk mampu untuk memilah dan memilih tontonan secara edukasi mandiri. Ya. Kalau di KPID DKI Jakarta itu ada program namanya edukasi pemirsa cerdas. Jadi harus cerdas memilih tayangan dan siaran secara personal gitu. Karena kalau kita mengharapkan di OTT seperti yang Abang tadi open sky policy, memang betul bahwa kita juga tidak punya kewenangan untuk bisa mensensor konten-konten yang masuk dari luar gitu ya. Ya. Dalam 1 jam itu ada 4,7 juta kok orang yang ngupload di multi platform itu ya, mulai dari YouTube ya, semuanya. Coba kalau semuanya disensor. Berapa ribu karyawan LSF kan gitu. Iya betul. Gitu ya. Betul. Jadi kita perlu membekali masyarakat tadi dalam konteks seperti itu. Tapi percayalah kesadaran itu mulai muncul kok ya. Jadi teman-teman yang membuat film kemudian nayangkan di OTT ada yang menyensorkan, ada juga yang tidak. Atau ada yang memanfaatkan situasi, oh karena tidak mau disensor ya udah saya masuknya ke OTT begitu ya Bang. Begitu kan? Enggak, kalau pembuat film ya itu sasaran utamanya biasanya dulu ya mungkin sekarang mungkin sudah beda konteks. Adalah bioskop dulu tuh. Karena ekonomisnya ada di situ di bioskop, kemudian baru di televisi kan ada iklan di televisi ya. Nah OTT sekarang sudah mulai karena mereka juga ternyata memberikan semacam bantuan untuk produksi film ya, sehingga akhirnya para produsen itu menjadi lebih termotivasi ya untuk menayangkan filmnya di platform mereka itu tadi. Oke. Tapi pesan nih Bang, pesan buat sinias-sinias kita nih. Bagaimana kalau misalnya untuk masuk ke OTT walaupun tadi itu bukan bagian dari yang kita awasi begitu. Apa yang harus dilakukan begitu? Ya. Kami merasa bahwa generasi muda kan menjadi salah satu sasaran utama ya dari OTT ini ya, karena kan tergolong generasi milenial ya, generasi Y atau native digital disebutnya kan sekarang istilahnya, lahir dan besar dengan dunia digital, mereka lah yang menjadi konsumennya ini sebetulnya yang paling utama ya. Nah, kami berharap teman-teman yang filmmaker dan lain-lain itu punya kemampuan tadi ya, kesadaran ya bahwa apa yang mereka buat, apa yang mereka pertunjukkan itu akan membawa dampak kepada para penontonnya tadi. Nah, kalau dampak itu baik kita bersyukur, tapi kalau dampak itu kurang baik tadi maka perlu untuk memiliki kesadaran minimal personal alert lah ya, bahwa ini kalau gue tayangin yang gini-gini nanti orang meniru atau orang melumrahkan hal ini, waduh ya, gue ikut berkontribusi dong terhadap katakanlah sesuatu kerusakan yang negara, kerusakan anak bangsa kurang, gitu ya. Yang kurang baik lah terhadap bangsa kan begitulah bahasanya secara sederhana. Oke, berarti memang harus benar-benar dibekali ya Bang, sinias-sinias kita dengan kesadaran kesadaran ketika membuat atau menayangkan sebuah produksi siaran, baik itu film, iklan dan sebagainya, untuk punya tanggung jawab
sosial begitu mungkin ya Bang ya. Karena bagaimanapun tayangan baik film maupun tayangan televisi itu dampak duplikasi terutama kepada generasi muda kita itu kan sangat besar sekali. Nah, terakhir ini Bang. Terakhir ini bagaimana pesan Abang kepada para penonton sebenarnya yang mengkonsumsi siaran? Kalau tadi kita sudah berpesan kepada para sinias yang sebagai produsen, bagaimana sekarang kepada kita sebagai penonton, apa yang harus kita lakukan ketika menonton atau melihat siaran yang kita anggap tidak layak gitu? Tidak hanya menyalahkan KPI maupun LSF. Oke. Jadi kita seringkali sulit kalau dalam situasi digitalisasi di mana tadi ada ruang privat ya, ada gadget, ada media privat yang dimiliki oleh orang per orang, sehingga menonton itu tidak lagi menjadi momen kebersamaan ya, tidak menjadi public sphere. Itu satu-satunya cara ya tentunya memiliki kesadaran tadi secara mandiri, apa yang disebut sebagai sensor mandiri tadi, atau self censorship ya, atau swasensor atau apalah namanya ya. Karena tayangan itu memang secara ilmiah sudah banyak sekali ya penelitian ataupun katakanlah hasil-hasil riset membuktikan bahwa ya kalau yang kira-kira tidak bermanfaat ya jangan gitulah ya. Kira-kira misalnya udah ada unsur-unsur pornografi, ngapain sih kita eksploitasi ya, kita menceburkan diri untuk menonton yang pornografi, porno aksi ya, itu terutama untuk generasi yang muda ya kan seperti itu. Nah, jadi nanti kita kehilangan katakanlah concern terhadap hal-hal lain. Dunia ini masih banyak yang indah-indah kok ya di luar persoalan itu ya kan. Nah, kemudian juga terkait dengan bagaimana kalau kita melihat kekerasan ya, kekerasan verbal, makian ya, ucapan-ucapan yang menghina kebun binatang ya, kemudian apalah ya yang kasar dan lain-lain. Itu kan berimbas pada bagaimana nanti kita merasa terbiasa. Kita terbiasa mengucapkan itu, tiba-tiba bertemu dengan orang lain yang kaget-kaget, nah ini kok ngomongnya begini, kok ngomongnya kasar gitu. Kan image-nya ke kita juga kurang baik, ya kan seperti itu. Jadi menghindari hal-hal seperti itu, tadi kekerasan karena dia menjadi lazim, menjadi lumrah, kita terbiasa melihat darah, misalnya percucuran dan lain-lain, kita tidak memiliki rasa sense of humanity, ya kemanusiaan kita menipis. Kita kehilangan respect terhadap orang karena kita terbiasa melihat orang direndahkan, melihat orang dikecilkan, ya profesi-profesi mana yang dihina, ya jadi kita menjadi ya kurang punya rasa sosial yang apa ya, kebersamaan sosial atau modal sosial kita itu menipis akhirnya. Ya, itu yang membuat kenapa tadi para penonton perlu menghindari tadi terutama ya kekerasan, pornografi, ataupun tutorial misalnya kenapa nggak boleh zat aditif itu diperlihatkan, itu seperti tutorial menggunakan narkoba gitu ya. Ya jadi hal seperti itulah yang menurut saya penting untuk kita sadari secara bersama, punya kemampuan untuk menseleksi secara mandiri tadi, ya sudahlah hindari ya. Atau kalau nggak nontonnya begini kan gitu ya, kalau horor. Itu paling nggak itulah artinya personal alert ya harus punya. Jadi itu mungkin kepada teman-teman atau generasi milenial, generasi Z atau generasi Y atau generasi Alpha atau natif digital tadi ya, yang sekarang menjadi dominan di Indonesia atau disebut sebagai bonus demografi ya, kita pengen yang lebih punya apa ya filter terhadap apa yang baik dan apa yang tidak baik tadi. Makanya slogannya adalah memilah dan memilih. Memilah dan memilih tontonan. Dan klasifikasi usia. Kalau di KPID kita punya rumus Bang, namanya cerdas. Oke, gitu. Apa itu? Cermat, empati, responsif, disiplin, aktif, dan selektif. Nah, rumusnya hari 2 malam itu. Aduh ini
merumuskannya tiga tahun Bang selama di KPI. Nah, kita harus menjadi cerdas seperti yang Abang tadi untuk dapat memilah dan memilih. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa cermat, empati, harus berempati dengan tayangan atau siaran yang kita produksi, responsif terhadap apapun ini yang menjadi yang tidak layak gitu ya. Disiplin dengan tadi yang seperti Abang sebutkan, disiplin akan kategorisasi apakah kita layak atau tidak untuk menonton itu, dan selektif. Nah, itu kalau rumus kita di KPID untuk membekali agar pemirsa atau penonton-penonton kita jauh lebih cerdas untuk bisa memilah dan memilih gitu, Bang. Oke. Iya. Keren. Sama lah ya. Sama sama kita tanggung jawabnya sama, kemudian mungkin cara-caranya saja yang kita lebih banyak bervariasi gitu, LSF maupun KPI, tapi sama-sama mengajak untuk kita masyarakat menjadi sangat cerdas untuk bisa memilah dan memilih begitu. Tontonan tadi. Iya, keren Bang. Diskusi kita pada sore hari ini menarik dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi itu bisa menjadi bekal ya buat para sahabat-sahabat penyiaran maupun netizen-netizen sudah bisa memilah dan memilih juga nih mana yang menjadi tanggung jawabnya KPI, mana menjadi tanggung jawabnya lembaga sensor, mana yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari produsen siaran itu sendiri, dan tentu tanggung jawab terbesar adalah kepada kita sebagai seorang penonton atau penikmat dari siaran begitu ya Bang. Nggak terasa ya kita udah hampir 1 jam kita diskusi soal ngomong asik nih. Soalnya kita di Monas ngomong asik seputar siaran. Kita sudah sangat asik mendiskusikan tentang sensor film dan sensor siaran yang ada di televisi maupun di layar kaca. Abang ada pesan-pesan buat sahabat kita atau pantun mungkin boleh? Pantun ini harus ada ini. Wajib ya. Wajib. Nah, ini ada pantun yang menarik nih. Ya, oke. Bacain ya. Ya, sip. Pantai Sakura di Pulau Untung Jawa. Dipoles cantik sama Pak Junaidi. Film horor banyak disuka, film cinta tetap dinanti. Gabus pucung makanan langka, sama sedapnya dengan soto Banjar. Lenggang kangkung di layar kaca, nanti ditiru banyak penggemarnya. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih, itu diskusi kita dan dibonusi dengan pantun oleh Bang Ervan. Itu Pak Junaidi itu Bupati ya Kepulauan Seribu, mudah-mudahan nanti Pak Bupati nanti mudah-mudahan tayangan ini juga bisa ditonton oleh Pak Bupati dan menjadi inspirasi buat Kepulauan Seribu untuk bisa membuat film yang pastinya lulus sensor dengan sangat mudah kalau mengeksplor kekayaan dari Kepulauan Seribu begitu. Yang tentu aman dari sensor. Saya kalau Abang kasih pantun, saya juga pasti harus jawab balas dengan pantun. Tapi saya nggak balas ya Bang, karena kalau berbalas pantun kayaknya saya nggak bisa. Ini pantun yang saya persiapkan. Kartun disensor saat mandi. Netizen marah sama KPI. Oh, cakep. Kadang saking takut sama KPI, TV sensor terlalu berlebih. Satu lagi, anak Betawi mandi di kali, makan di teras, nasi kebuli. Sensor mandiri, tanggung jawab pribadi, agar tayangan berkualitas di negeri ini. Wah, itu paten banget itu. Cakep banget yang terakhir ini. Jadi kita kapan makan nasi kebuli? Jadi kita undang Bang Ervan nanti main berkunjung ke rumahnya yang dulu di KPID DKI Jakarta.
Mudah-mudahan kita bisa banyak diskusi jauh lebih bermanfaat dan lebih berkualitas lagi daripada sore hari ini ya Bang Ervan. Kami tunggu di DKI Jakarta. Baik, Cang Cing Nyak Babe, demikian diskusi kita dengan Bang Ervan Ismail, Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, menambah informasi dan menambah pengetahuan kita tentang siaran yang ada di Indonesia. Terakhir, makan tahu condet di pasaran, jangan lupa kipas dan air dingin. Kalau pengen tahu update penyiaran, jangan lupa Monasnya dipantengin. Oke, cakep, cakep. Buah lakum. Pamit ya. Ya Bang, terima kasih. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi. Buah lakum di Semai Papa. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam semuanya, salam sehat. Sama-sama Bang Irfan, terima kasih banyak. Seru loh diskusinya.